Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Umraiko Yusuf dengan NIM 22020100034. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian, sejarah, tujuan, dan fungsi bimbingan konseling. Langsung saja. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Bimbingan adalah aktivitas memberi bantuan untuk mencegah sebelum terjadinya masalah, sedangkan konseling adalah aktivitas memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dapat disimpulkan bimbingan konseling adalah kegiatan memberikan bantuan untuk pengembangan kepribadian melalui potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, sejarah bimbingan konseling. Yang pertama, sejarah bimbingan konseling di dunia. Guidance and Counseling atau bimbingan dan konseling pertama kali lahir di Amerika pada awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1908, di mana Frank Parson membuka klinik di Boston dengan nama Boston Vocational Bureau yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan layanan info pelatihan bagi para pemuda yang ingin mencari kerja. Lembaga ini juga melatih para guru di sekolah untuk dapat menyeleksi dan menasihati kepada siswa dalam pemilihan sekolah yang lebih tepat untuk karirnya di masa yang akan datang setelah menyelesaikan studinya. Bagian B, sejarah bimbingan konseling. Di Indonesia ada dua fase. Yang pertama, fase sebelum kemerdekaan. Pada fase ini bertepatan dengan masa penjajahan di mana Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pada fase ini juga siswa dididik untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Dalam kondisi seperti ini, para siswa diarahkan untuk mengabdi pada negara demi perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, fase setelah kemerdekaan sampai dengan sekarang. Perkembangan bimbingan dan konseling setelah kemerdekaan merupakan titik awal bagaimana memberikan penguatan terhadap siswa atau peserta didik untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan berbagai pengetahuan. Yang ketiga, tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling di sekolah adalah agar tercapai perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing, dengan perkataan lain agar siswa dapat mengembangkan dirinya secara optimal pada individu sesuai dengan potensi atau kapasitasnya dan dapat berkembang sesuai lingkungannya. Yang keempat, fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat, fungsi penyaluran, membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang kelima, fungsi adaptasi, fungsi membantu para pelaksanaan pendidikan, kepala sekolah, madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Yang keenam, fungsi pencegahan, fungsi yang berkaitan dengan upaya konsuler untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya tidak dialami konseling. Yang ketujuh, fungsi perbaikan, fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedelapan, fungsi penyembuhan. Fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif, fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan pada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang kesembilan, fungsi pemeliharaan. Fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Yang terakhir, fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseling. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.